Berikut adalah prediksi skenario Pilpres yang akan terjadi di tahun 2024 nanti. Skenario ini adalah hitung-hitungan yang kemungkinan akan digunakan oleh tim sukses masing-masing calon presiden untuk memenangkan jagoannya. Berikut gambaran mengenai perkiraan pencalonan presiden yang mungkin akan dilakukan oleh partai politik di 2024. Skenario 1. Pada skenario 1 ini, hanya ada 2 pasang calon yang maju. Pasangan pertama yaitu Anies dan wakilnya yang akan ditentukan kemudian. Lalu, pasangan kedua Ganjar dengan atau tanpa Prabowo. Pada skenario pertama ini, bila kedua pasangan ini akan maju, maka berikut prediksi kemenangannya. Anies akan menang bila Pilpres 2024 dilakukan tanpa ada campur tangan kekuasaan. Bila ini terjadi, kemungkinan Anies menang terbuka lebar. Namun selisih suara memang tidak terlalu besar. Ganjar dengan atau tanpa Prabowo juga bisa menang bila dukungan istana dan kekuatan partai sangat kuat. Dan juga bila momentum dan ada invisible hand yang memiliki power akan sangat berpengaruh untuk kemenangan ini. Indikasi kecurangan terstruktur sangat terlihat namun sulit untuk ditindaklanjuti. Skenario 2. Sama seperti skenario 1. Maka skenario 2 ini hanya ada 2 pasang calon yang maju. Pasangan pertama yaitu Anies dan wakilnya yang akan ditentukan kemudian. Lalu, pasangan kedua, Prabowo dan Puan. Pada skenario kedua ini adalah skenario mudah untuk Anies memenangkan pertarungan. Anies akan menang telak dengan selisih suara signifikan dengan kemenangan minimum 58%, namun dengan syarat tidak ada campur tangan kuat dari pihak istana, juga kekuatan yang bermodal besar dalam melakukan serangan bagi-bagi upeti, serta Pilpres yang jujur. Pasangan Prabowo dan Puan juga bisa menang. Namun partai pendukung dan relawannya harus super kerja keras sampai Pilpres nanti untuk menyaingi pamor Anies. Siapapun yang menang, maka kemenangan ini hasilnya akan dramatis dan penuh drama. Skenario 3. Skenario 3 ini cukup panjang karena akan ada putaran kedua disebabkan tidak ada satupun pasangan yang total jumlah suara sahnya yang lebih dari 50%. Pada skenario 3 ini, ada 3 pasangan yang diperkirakan adalah pasangan pertama yaitu Anies dan wakilnya, pasangan kedua Prabowo dan wakilnya, pasangan ketiga Ganjar dan wakilnya, dan masing-masing wakilnya belum disebutkan karena ditentukan kemudian untuk menentukan arah kemenangan. Bila ketiga pasangan ini dipertandingkan, maka kemungkinan besar yang akan maju ke pertarungan kedua adalah Anies Rashid Baswedan melawan Ganjar Pranowo. Lalu siapakah yang akan jadi pemenang? Di putaran kedua, Anies bisa menang. Di mana pemilih Prabowo dengan perbandingan 5:3 akan beralih ke Anies dengan asumsi selisih suara dengan Ganjar di putaran pertama tidak lebih dari 10% dan dengan catatan Pilpres harus jujur. Selanjutnya, pasangan Ganjar. Pada putaran kedua ini, Ganjar dapat memenangkan pertarungan lawan Anies bila di putaran 1 suara Ganjar tepat lebih dari 12%. Bila selisih kurang dari 10%, maka minimal setengah suara Prabowo akan pindah ke Anies. Skenario 4. Walau skenario 4 ini kemungkinan kecil terjadi, namun tidak menutup kemungkinan bila partai politik bersikukuh dengan pilihan masing-masing dan tidak bisa diajak kompromi. Ada 4 pasangan pada skenario ini, di mana capresnya adalah: pertama,
Anies Rashid Baswedan. Kedua, Prabowo Subianto. Ketiga, Ganjar Pranowo. Dan keempat, Puan Maharani. Pada putaran kedua, sama seperti skenario ketiga, yang akan bertarung selanjutnya adalah pasangan Anies Rashid Baswedan melawan Ganjar Pranowo. Lalu siapakah yang akan menang? Di putaran kedua, Anies ada kemungkinan kalah tipis karena hampir semua kekuatan lawan Anies akan mendukung Ganjar. Anies hanya akan menang saat ini bila ada momentum yang dapat mengalihkan perhatian pendukung Prabowo khususnya dan Puan dengan syarat pemilu berlangsung jujur. Kemenangan Anies ini juga sangat dipengaruhi siapa wapres yang mendampinginya. Wapres dari yang mewakili suara milenial dan ibu-ibu sangat besar pengaruhnya untuk kemenangan Anies. Pada putaran kedua ini, Ganjar dapat memenangkan pertandingan. Dengan syarat sosok Ganjar tidak terganggu citranya, kekuatan istana dan partai pengusungnya akan habis-habisan untuk memenangkan pasangan Ganjar. Momentum menang ini akan seolah-olah adalah reuni untuk mengulang masa manis selama masa kepemimpinan Jokowi. Jangan lupa pastinya untuk memilih pemimpin yang punya keinginan kuat mempersatukan bangsa ini agar tidak ada lagi perpecahan dan polarisasi antara cebong melawan kadrun.